Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Rusmia Zahra. Pada pertemuan minggu ini, saya ingin mempresentasikan dari buku Retorika bab 2 halaman 23 sampai 26 tentang hakikat pembicara dan pendengar. Selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, manusia memiliki komponen-komponen. Yang pertama adalah komponen jasmania. Komponen jasmania terdiri dari mata, mulut, kepala, kaki, tangan, jantung, dan paru-paru. Yang kedua adalah komponen rohania. Komponen rohania terdiri dari akal, budi, naluri, dan hati nurani. Akal berfungsi untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, sebagai pengingat, sebagai penghubung, sebagai pengidentifikasi, sebagai penganalisis, dan sebagai simpulan. Akal manusia sangat bergantung pada luasnya pengalaman dan tingkat pendidikan, baik formal maupun informal. Oleh karena itu, perbedaan kemampuan akal manusia harus mendapatkan perhatian utama dalam retorika. Akal manusia juga menghasilkan logika sebagai suatu nilai yang bersifat objektif. Kemampuan akal sering disebut dengan IQ, berupa kecerdasan intelektual digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan. Yang kedua adalah budi. Budi sebagai suatu komponen rohania berfungsi untuk membedakan etika, baik dan buruk, estetika, indah dan tidak indah, tata krama, sopan dan tidak sopan, keadilan, adil dan tidak adil. Bentuk pengukuran emotional quotient atau disingkat EQ berupa kecerdasan emosional yang menjadikan tolak ukur keberhasilan manusia. Yang ketiga adalah naluri. Naluri adalah rasa ingin tahu atau rasa keinginan dalam diri manusia yang sudah ada sejak lahir. Naluri itu berfungsi untuk mengenali, mencari tahu, mengidentifikasi, menganalisis, dan menyimpulkan segala sesuatu yang ada di luar diri manusia. Naluri ada yang bersifat negatif dan bersifat positif. Naluri yang bersifat positif adalah naluri keagamaan, naluri bersosial, naluri keingintahuan, dan naluri kebahagiaan. Naluri yang bersifat negatif adalah naluri ateis, naluri kriminal, dan naluri hawa nafsu. Uraian naluri yang berkaitan dengan retorika ada naluri kebahagiaan, naluri sosial, dan naluri keingintahuan. Naluri kebahagiaan adalah naluri bawaan sejak lahir yang akan terus-menerus mencari kebahagiaan. Karena dasarnya standar kebahagiaan manusia berbeda-beda. Ada yang bahagia dari segi materi, juga dari segi spiritual atau keseimbangan antara materi dan spiritual. Yang kedua, naluri sosial. Naluri sosial adalah upaya untuk bermasyarakat dengan manusia lain. Karena pada dasarnya, masyarakat tidak akan pernah bisa untuk hidup sendiri. Naluri yang ketiga adalah naluri keingintahuan. Naluri ingin tahu didukung oleh akal dan budi, menumbuhkan ilmu dan teknologi serta kebudayaan umat manusia melalui berbagai penemuan baru yang dihasilkan. Yang keempat adalah hati nurani. Hati nurani adalah komponen rohaniah manusia yang merupakan pedoman bagi akal, budi, dan naluri apabila manusia tidak dapat menentukan keputusan yang sehingga membuat manusia menjadi bimbang. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.